Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat uang setiap hari. Gaya hidup yang impulsif dan boros dapat mengancam tabungan untuk masa depan. Zaman sekarang, berbagai hal semakin terasa instan, namun cara menghemat uang tidak bisa dilakukan secara instan. Kamu pasti merasakan bagaimana susahnya menghemat uang. Berikut tips cara menghemat uang setiap hari untuk menyelamatkan keuangan. Di zaman yang serba modern ini, memang sangat memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Dengan satu klik saja, kamu sudah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi tanpa disadari, kebiasaan ini dapat membuat kita semakin boros dan konsumtif. Memang senang sih mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah, tapi uang di dompet dan rekening semakin lama semakin tipis. Bahkan kalau terlalu asik jajan, tidak jarang tagihan membludak karena tidak menghitung pengeluaran dengan cermat. Sebuah penelitian menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bersikap konsumtif, yaitu penggunaan produk dan daya beli untuk mempertahankan status sosial, untuk kepuasan, dan untuk gengsi. Dalam penelitian Frontiers in Psychology, dikatakan bahwa perilaku hemat bergantung pada tingkat kesadaran yang dimiliki orang mengenai efek dari bersikap konsumtif. Oleh karena itu, kesadaran akan konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi dari bersifat konsumtif telah dipastikan mempengaruhi perilaku hemat. Khususnya kesadaran konsekuensi ekonomi merupakan hal yang memberikan dampak terbesar pada perilaku hemat. Jika saat ini kamu ingin menyelamatkan keuangan dari sifat konsumtif, menerapkan beberapa tips berikut akan membantu kamu mencoba cara-cara baru dalam menghemat uang. Yang pertama, cobalah mulai membuat anggaran. Cara menghemat uang setiap hari dan paling sederhana adalah dengan memulai membuat anggaran pengeluaran setiap harinya. Membuat dan berpegang teguh pada anggaran sangat penting bagi kesuksesan finansial. Dalam membuat anggaran, kamu dapat memprioritaskan hal-hal yang penting dan memotong hal-hal yang kurang penting. Ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan sesekali menghabiskan hal-hal yang disukai. Namun pastikan kamu menyisihkan uang untuk ditabung. Kedua, menghentikan langganan bulanan yang tidak penting. Di era serba internet ini, bukanlah hal aneh untuk berlangganan layanan hiburan yang dapat digunakan kapan saja sesuka hati. Cara menghemat uang setiap hari selanjutnya adalah dengan menghentikan layanan bulanan yang tidak terlalu penting, seperti tagihan aplikasi streaming film, musik, dan lain sebagainya. Kalau memang merasa membutuhkan layanan tersebut, ubahlah layanannya menjadi yang paling murah dan sesuai dengan budget kita. Ketiga, hentikan pengeluaran berlebihan. Salah satu penyebab seseorang sulit menghemat uang karena melakukan pengeluaran yang berlebihan. Ibarat peribahasa, besar pasak daripada tiang, yang artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Tak jarang, kecerobohan mengatur keuangan seperti ini malah membuat seseorang terlilit utang yang tak kunjung lunas. Cara menghemat uang setiap hari adalah dengan mengatur pengeluaran. Apalagi kalau kamu menggunakan cicilan atau kartu kredit sebagai alat pembayaran. Pastikan jangan sampai melebihi kemampuan melunasinya setiap bulan. Keempat, menahan godaan untuk makan di luar atau pesan antar. Cara menghemat uang setiap hari selanjutnya adalah dengan menahan godaan untuk makan di luar atau melakukan pesan antar makan. Di zaman yang serba instan ini, memang kita diberi kemudahan untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah untuk memesan makanan. Hal ini merupakan salah satu jalan menuju keborosan. Lebih baik kamu menyempatkan diri untuk membawa bekal makanan dari rumah. Selain bisa menghemat pengeluaran, memasak makanan sendiri di rumah tentu terjamin kebersihan dan kesehatannya. Kelima, tunggu 1 minggu sebelum membeli. Pernahkah kamu membuka akun e-commerce lalu tergodakan sebuah barang yang menarik dan murah, padahal belum tentu kamu membutuhkan barang tersebut? Kalau pernah, itu berarti kamu memiliki perilaku impulsif. Sifat impulsif mendorong seseorang untuk menjadi boros. Sehingga, salah satu cara untuk menghemat uang setiap hari adalah dengan mengendalikan perilaku impulsif tersebut, dengan membuat perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk membeli barang. Cara sederhana yang bisa kamu lakukan adalah, kalau biasanya kamu membutuhkan waktu 1 hari untuk membeli barang, coba untuk berpikir selama 1 minggu sebelum membeli barang. Dengan melakukan hal ini, kamu mungkin akan menyadari kalau barang tersebut belum tentu bermanfaat untuk dibeli. Keenam, belajar dari kesalahan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari hidup hemat.
dikutip dari Clever Finance, bahwa hidup hemat akan memungkinkan kamu membangun lebih banyak kebebasan finansial ke dalam hidup dengan mempercepat kamu mencapai tujuan finansial. Untuk itu, perlu dengan sadar menghemat uang setiap harinya. Salah satu cara menghemat uang setiap hari adalah dengan belajar dari kesalahan. Misalnya kalau kemarin kamu mengeluarkan uang yang melebihi batas pengeluaran harian, maka sebagai gantinya, hari ini kamu perlu menghemat pengeluaran bagaimanapun caranya. Kembali lagi, kendalikan sifat konsumtif dan impulsif adalah cara terbaik untuk berhemat. Kali ini kita akan membahas tentang contoh perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan hemat adalah membelanjakan harta dengan baik, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak lantas pula menjadi bakhil atau kikir. Kata cermat dalam hal ini yaitu berhati-hati dan penuh dengan perhitungan ketika membelanjakan harta pada hal-hal yang bermanfaat. Sebenarnya hidup hemat hanya berbicara tentang uang atau bagaimana cara menabung. Menabung adalah sebagian kecil dari cara hidup hemat, sedangkan hidup berhemat adalah sebuah konsep pemikir. Konsep yang dimaksud adalah konsep yang kamu biasakan dan menjadi pola hidupmu. Dengan pola inilah, mereka yang telah menjalankan hidup hemat tidak hanya menjadi lebih hidup sehat dalam keuangan, tapi juga lebih sehat dalam jasmani dan berpikir lebih positif. Berikut adalah contoh perilaku hidup hemat. Yang pertama, tidak boros berbelanja. Di era globalisasi ini, banyak barang-barang baru yang diciptakan. Hal inilah yang memicu seseorang untuk memilikinya. Walaupun mereka telah memiliki barang yang sama dengan barang tersebut, orang yang hemat tidak akan memiliki niat untuk membelinya kalau masih ada barang yang sama. Mereka akan mempertimbangkan apakah kelebihan produk tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Kedua, berbelanja sesuai kebutuhan. Berbelanja identik atau erat kaitannya dengan seorang ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga yang hemat akan mencari dan berbelanja sesuai kebutuhan dalam rumah tangganya. Misalnya, berapa porsi yang harus disiapkan dengan jumlah bahan yang ia butuhkan untuk porsi tersebut. Orang yang hemat akan betul-betul memperhitungkan hal ini, sebab bahan yang tidak terpakai akan menjadi kerugian tersendiri bagi seseorang yang hemat. Ketiga, berbelanja sesuai kualitas barang. Berbelanja tidak selalu berbicara soal seberapa murah barang yang ditawarkan, tetapi juga seberapa besar kualitas barang tersebut. Orang yang hemat akan menilai hal ini karena pertimbangannya ialah daripada harus membeli dengan harga murah, tapi tidak memberikan waktu lama sudah tidak lagi berfungsi. Lebih baik membeli barang yang lebih berkualitas, walau dengan harga sedikit lebih mahal. Keempat, tidak membuang-buang air. Hemat erat kaitannya dengan pengeluaran uang, tapi banyak orang lupa kalau sebenarnya membuang-buang air juga merupakan sifat boros. Hal ini tentu selain karena kaitannya dengan biaya yang digunakan untuk mendapatkan air, juga berkaitan dengan perilaku yang sia-sia dan tidak efektif. Kelima, tidak membeli barang yang tidak bermanfaat. Dalam berbelanja, setidaknya harus perhatikan nilai manfaat suatu barang. Kalau barang yang dibeli tidak begitu bermanfaat, maka dapat dikatakan kita memiliki sifat yang boros, karena menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Sama halnya dengan menghemat air, menggunakan listrik sesuai kebutuhan pun merupakan sifat hemat. Adapun sifat hemat dalam menggunakan listrik antara lain mematikan lampu ketika tidur, mematikan kipas angin dan televisi pada saat tidak digunakan, tidak menggunakan alat elektronik yang membutuhkan daya tinggi, dan lain-lain. Ketujuh, manfaatkan barang yang masih dapat digunakan. Sifat hemat berikutnya adalah memanfaatkan barang yang masih dapat digunakan atau barang yang masih dapat diperbaiki. Hal ini dikatakan hemat karena dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli barang yang sama dengan manfaat yang sama pula. Kedelapan, mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Perilaku lainnya yang kadang membuat kita menjadi berlebihan atau boros adalah tidak mematikan peralatan elektronik sesudah digunakan. Jadi sebaiknya kita senantiasa mematikan alat elektronik yang sudah digunakan. Hemat merupakan sifat baik dalam mengelola keuangan. Jadi ketika seseorang menerapkan kebiasaan hemat, maka ia akan memiliki rasa syukur yang tinggi. Dan hemat bukanlah pelit atau kikir, tapi hemat merupakan sebuah kecerdasan dalam mengatur keuangan. Itulah tadi contoh perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.